Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan tutorial kelas. Di sini aku Anissa Salsabila Dwita Irani, biasa dipanggil Bella, bersama dua teman aku yaitu Aini dan Nita akan mencoba menjelaskan pembahasan mengenai soal-soal dari mata kuliah metode kuantitatif khususnya untuk menjelang UTS. Oke, kita lanjut aja ke nomor 1. Nah, dari nomor 1 ini, itu intinya dari soal ini tuh pengen memformulasikan permasalahan ke dalam bentuk linear programming. Nah, di sini aku udah buat tabel di mana ini yang merepresentasikan dari soal yang di slide sebelum ini. Nah, di mana untuk bench-nya itu dianya produce requires for labor hour and 10 feet of redwood. Begitupun juga untuk picnic tables itu take 6 labor hours and 35 feet of redwood. Nah, dimana untuk benches sendiri itu profitnya $9. Terus buat yang picnic tables itu profitnya $20. Nah, langsung aja yang pertama yang harus kita lakukan itu membuat fungsi tujuan. Untuk fungsi tujuannya sendiri, kita menyimbolkan untuk bench-nya itu sebagai B, terus buat picnic tables-nya itu kita simbolkan T atau T. Nah, jadi fungsi tujuannya itu dari profitnya yaitu 9 benches, terus 20 picnic tables, tapi karena udah kita simbolin dengan B dan T, maka fungsi tujuannya didapat yaitu 9B plus 20T. Terus untuk fungsi kendalanya itu dilihat dari masing-masing carpenter sama redwood yang dimiliki oleh benches dan picnic tables. Dimana untuk fungsi kendala yang pertama yaitu ada 4B plus 6T kurang dari sama dengan 1200. Terus fungsi kendala yang kedua yaitu ada 10B plus 35T lebih kecil sama dengan 3500, di mana B dan T itu lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah mencari titik potong. Untuk persamaan 1, tadi kan bahwa persamaan 1 itu persamaannya 4B plus 6T sama dengan 1200. Nah, karena kita ingin mencari titik potong, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong pada sumbu B. Dimana untuk mencari titik potong sumbu B, kita memberi nilai 0 pada, maksudnya kita substitusiin 0 ke simbol T. Jadi udah didapat bahwa nilainya titik potong buat sumbu B 4B plus 6T sama dengan 1200, 4B plus 6 dikali 0 sama dengan 1200, 4B sama dengan 1200, didapatlah bahwa nilainya B sama dengan 300. Karena tadi T-nya itu 0, berarti didapatlah titik potongnya yaitu B, T yaitu 300,0. Selanjutnya, karena kita baru mencari tipot sumbu B, maka kita harus mencari tipot sumbu T. Nah, untuk sumbu T-nya tadi sama aja, tapi yang harus kita substitusiin itu 0-nya itu ke dalam B. Berarti 4B plus 6T sama dengan 1200, 4 dikali 0 plus 6T sama dengan 1200, maka didapatlah 6T sama dengan 1200, didapatlah bahwa nilai T adalah 200, karena titik potongnya itu B, T, maka nilai B tadi itu 0 dan nilai T itu 200. Didapatlah titik potongnya sebesar 0,200. Ini baru persamaan yang pertama. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Tadi kan ada 4B plus 6T sama dengan 1200, dengan 10B plus 35T sama dengan 3500. Nah, untuk persamaan kedua sama, kita mencari tipot masing-masing sumbu. Yang pertama kita mencari tipot sumbu B. Sumbu B, maka kita substitusiin 0 ke T. Jadi 10B plus 35T sama dengan 3500,
10B plus 35 dikali 0 sama dengan 3.500. Terus 10B sama dengan 3.500, didapatlah nilai B sama dengan 350. Sehingga didapatlah titik potongnya sebesar 350,0. Lanjut, kita mencari tipot sumbu T. Karena kita mencari tipot sumbu T, maka kita substitusiin 0-nya ke B. Berarti 10 kali 0 ditambah 35T sama dengan 3.500. Lalu 35T sama dengan 3.500, didapatlah nilai T adalah 100. Berarti karena titik potong itu B, T, didapatlah nilainya 0,100. Nah, dari sini kita udah mendapatkan 4 titik potong. 1, 2, 3, 4. Setelah itu, yang harus kita lakuin adalah eliminasi fungsi kendala. Tadi kan fungsi kendala itu ada 4B plus 6T sama dengan 1200. Terus 10B plus 35T sama dengan 3500. Nah, ini biar enak, kita kali 10 yang bawahnya dikali 4. Sehingga didapatlah nilainya 40B plus 60T sama dengan 12.000. Terus yang bawahnya fungsi yang kedua ini 10B plus 35T sama dengan 3.500 dikali 4 itu dapatlah nilainya 40B plus 140T sama dengan 14.000. Nah, nilai ini kita kurangi sehingga didapatlah nilainya min 80T dari sini. Karena nilai yang ini habis, ya kan? Kita kurang, dapatlah nilainya min 80T sama dengan 12.000 dikurang 14.000 itu sebesar min 2.000. Sehingga nilai T didapat 25. Nah, karena nilai T udah dapat 25, maka selanjutnya kita harus mensubstitusikan nilai T itu ke persamaan. Itu bebas, teman-teman mau substitusiin ke persamaan yang ini atau yang ini, itu bebas. Nah, di sini aku substitusi intinya ke persamaan 1. Berarti 4B plus 6T sama dengan 1200. Karena nilai T tadi kita ketahui, jadi 4B plus 6 dikali 25 sama dengan 1200. 4B plus 6 dikali 25 itu 150 sama dengan 1200. Maka didapatlah nilai 4B itu kita pindahin ke samping. 1200 dikurang 150, didapatlah 4B sama dengan 1050. Sehingga didapat nilai B itu 262,5 atau kita buletin jadi 262. Nah, berarti dari sini kita dapatlah titik potongnya sebesar B, T itu 262,5,25. Nah, jadi di sini kita udah dapat lagi tuh titik potong. Nah, selanjutnya dari nilai titik potong yang sudah kita cari, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam kurva. Sekarang kita buat kurvanya. Tadi kan didapat bahwa nilai titik potongnya ada, dimana titik-titiknya tadi adalah 300,0, 0,200, 350,0,
dan 0,100. Langsung aja kita masukin ke dalam kurva. Anggap ini 100, 200, 300, terus di sininya 350. Sini anggap 100, 200, 300. Yang pertama itu 300,0. Terus selanjutnya itu 0,200. 0,200. 0,200. Terus 350,0, 350,0 dan 0,100. Berarti dari sini kita bisa tarik. Tadi kan 300 itu pasangannya di 200. Terus lanjut yang 350 itu pasangannya yang 100. Berarti kita tarik. Nah, berarti dianya ketemu di area sini. Nah, karena tadi tandanya itu lebih kecil sama dengan, itu artinya kita harus mengarsirnya itu ke kiri bawah. Jadi bedain warna aja ya guys ini. Ini kita warnain. Terus ini. Nah, karena kalau ada daerah yang kena 2 kali arsir, itu berarti daerah yang disebut daerah solusinya. Nah, sampai sini kita belum selesai karena kita harus menghitung fungsi tujuannya. Nah, untuk fungsi tujuannya tadi itu menggunakan persamaan dari fungsi tujuan. Tadi kan persamaan fungsi tujuannya itu 99B plus 20T. Nah, berarti kita masukin yang pertama itu titiknya itu yang 0,0. Berarti 9 dikali 0 ditambah 20 dikali 0 sama dengan $0. Selanjutnya kita masukin nilai 0,100. Didapatlah hasilnya $200. Terus yang ketiga kita masukin titik potong 300,0. Dapatlah $2.700. Dan terakhir kita masukin titik potong 262,25. Dapatlah $2.858. Nah, buat tambahan, kenapa yang dipakai itu titik potongnya cuma yang 0,0, 0,100, 300,0
300,0, 262,25 karena itu dari titik potong yang kedapatan 2 kali arsir. Nah, jadi dari kurva tadi, kalau dianya kena 2 kali arsir, berarti itulah nanti yang dimasukin ke fungsi tujuan. Nah, agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimum, maka kita mengambil nilai yang paling besar, yaitu $2.858. Jadi kesimpulannya, The Outdoor Furniture Corporation harus memproduksi 262 benches dan 25 picnic tables agar mendapatkan keuntungan yang maksimum sebesar $2.858. Oke, sekian dari nomor 1. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 3, di mana ada soal the Moody River Chemical Corporation must produce exactly 1,000 pounds of a special mixture of phosphate and potassium. Nah, di mana si Moody River Chemical Corporation ini harus membuat 1.000 unit campuran fosfat dan potasium, di mana biaya per unit untuk fosfatnya itu sendiri yaitu $5 per pound dan potasiumnya sendiri $6 per pound. Terus jumlah fosfat yang dapat digunakan itu tidak lebih dari 300 pound dan untuk potasium sendiri itu harus digunakan minimal 150 pound. Jadi, berapa masing-masing jumlah fosfat dan potasium yang harus digunakan agar biaya totalnya itu minimum. Nah, di sini kita akan meminimumkan dari total biayanya. Nah, dikarenakan kita akan menggunakan model simplex, di mana berarti harus ada penambahan-penambahan variabel. Dan di sini terlihat S, dan MA. Apa sih ini? Nah, kita mulai dari fungsi tujuannya terlebih dahulu. Fungsi tujuannya, Z ini merupakan perusahaan dari The Moody tadi. Linear programnya itu 5x1 ditambah 6x2. Nah, untuk fungsi kendalanya sendiri terdiri dari 3 kategori ini. X1 tambah X2 sama dengan 1000, X1 kurang dari sama dengan 300, X2 lebih dari sama dengan 150. Nah, dikarenakan model simplex tadi, maka untuk penambahan variabelnya sendiri, kita tambah S yaitu slack dan MA atau artificial. Nah, untuk fungsi kendala juga kita ubah menjadi seperti ini. Untuk yang pertama itu karena tanda bacanya ini adalah sama dengan, maka kita menambahkan artificial 1 atau A1. Lalu yang ini karena tanda bacanya kurang dari sama dengan, maka menggunakan slack. Jadi kita tambahkan S1. Lalu karena yang di sini itu tanda bacanya lebih besar sama dengan, maka kita tambahkan minus slack dan juga artificial 2. Lanjut, dari sini kita langsung membuat tabel simplex. Di sini tabel simplexnya itu isinya dari mana aja sih, Kak? Isinya itu dari data-data ini, fungsi tujuan ini. Kita tambahin. Di sini ada CJ, ada solution mix, ada X1, ada X2, S1, S2, A1, A2, dan quantity. Di sini ada M, ada O, ada M juga. Nah, di sini kita masukin dari si X1-nya itu. X1-nya itu ada A1 nggak sih? Tadi di sini kan ada nih. Nih ada A1 kan. Kita taruh di sini 1. Nah, terus ada di X2 ada A1 juga nggak sih? Nah, kita lihat di X2 ada A1 nggak? Ada nih ternyata di sini. Kita masukin. Nah, di sini ternyata di S1 itu nggak ada S1, maka kita nolin. Sama seperti yang ini juga ternyata ada S1 disebut M, jadi kita taruh 1 di sini. Di sini nggak ada, jadi 0, kuantitinya itu 1000. Seterusnya sama yang
Seterusnya sama seperti yang kita udah buat di sini. Terus di sini kita mau meminimumkan cost, maka kita harus mengoptimisasi dari tabel-tabel ini. Gimana sih cara optimisasinya? Nah, cara pertama yang harus kita kerjakan yaitu adalah menghitung ZJ. Bagaimana cara menghitung ZJ? Caranya yaitu dengan CJ dikali dengan ini, X1, ditambah CJ ini dikali dengan X1 ini, lalu ditambah CJ ini dikali dengan X1 ini. Dan itu dilakukan secara keseluruhan, A1, S1, A2. Jadi gini, M dikali 1 sama dengan M, ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0, M dikali 0 sama dengan 0. Sehingga ketika dijumlahkan semuanya hasilnya adalah M. Kita coba yang di X2. Nah, M dikali 1 sama dengan M. 0 dikali 0 sama dengan 0, M dikali 1 sama dengan M. Sehingga M ditambah M sama dengan 2M. Sama kan hasilnya? Dan ini terus sampai ke quantity. Setelah kita menghitungnya, lalu kita menghitung CJ dan ZJ. Bagaimana cara menghitung CJ dan ZJ? CJ di sini, yang dimaksud adalah CJ yang di atas sini. Dikurang dengan ZJ yang di sini. Jadi 5 dikurang M. Hasilnya min 5, min M ditambah 5. Lalu juga yang X2, 6. 6 dikurang sama 2M. Nah, hasilnya min 2M tambah 6. Lalu di sini yang S1, itu 0 dikurang 0, hasilnya 0. Yang S2, 0 dikurang M, hasilnya M. 0 dikurang minus M, jadi 0 ditambah M, hasilnya M. Terus yang A1 ini ada M, M dikurang M itu 0, ibaratnya 1 dikurang 1. Terus yang A2 ini M dikurang M, sama seperti A1 ini hasilnya 0 juga. Ini pun sama, 1000 dikurang dengan ini, hasilnya ini. Oke, lanjut. Nah, karena di tabel simplex ini, syarat optimisasi itu seluruh nilainya harus bernilai 0 atau positif. Nah, sedangkan di sini ada yang negatif-negatif ini kan, berarti di sini dia belum masuk ke optimisasi. Terus langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya itu kita harus cari pivot kolom, pivot row, dan juga pivot number untuk melanjutkan ke tabel iterasi 1. Nah, di sini untuk mencari pivot kolom itu sendiri, yaitu kita lihat dari CJ dikurang ZJ-nya ini, tapi nilai angka yang positif yang paling besar. Yang mana? Nah, di sini angka positif paling besar itu ada di sini. Min 2M tambah 6. Jadi yang di sini ya. Nah, setelah itu, setelah kita temukan pivot PC-nya, pivot kolomnya, habis itu kita cari pivot row-nya. Pivot row-nya itu carinya di mana? Di quantity. Quantity dibagi sama pivot kolom. Nah, dibagi sama ini 1, 0, 1. Jadi 1000 ini dibagi sama 1, 300 dibagi sama 0, 150 dibagi sama 1, sama dengan berapa? Ini 1000. Nah, yang ini tak terhingga. Yang ini 150. Nah, untuk pivot row-nya sendiri itu keterbalikan dari pivot column. Yang dicari adalah angka positif yang paling kecil. Yang mana? Yaitu yang ini, yang 150. Ini adalah pivot row atau biasa disebut PR. Nah, dari situ kita akan temukan PN atau yang disebut pivot number. Pivot number itu apa? Pivot number itu adalah perpotongan antara PR dan PC. Nah, kita tarik garis aja ke sini ya. Ini kan nih, ini pivot kolom. Nah, yang ini pivot row. Di mana ada perpotongannya, disitulah pivot number-nya. Nah, yang satu ini merupakan pivot number. Nah, angka ini nanti akan berguna untuk tabel iterasi selanjutnya. Nah, di sini perpotongannya ada di X2 dan juga A2.
Maka nanti yang A2 ini di tabel iterasi selanjutnya akan diganti dengan si X2 ini. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Ini diganti dengan X2, tapi yang ininya kenapa dikasih new? Karena dia tidak berubah dan akan diperbarui lagi. Jadi kita tambah new di depannya A1 new, S1 new. Ada di sini. Nah, CJ-nya kok 6 sih, Kak? Nah, iya, karena di sini nilainya itu adalah 6. Di X2 ini 6. Kalau yang ini kan A2 nilainya M. Jadi kita tulis di CJ-nya M. Kalau misalnya di sini nanti S2 ya berarti di sininya 0. Sama seperti ini S1 0. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan masuk ke tabel literasi 1. Kita sudah masukkan X2, sudah ada S1 new, sudah ada S1 new. Kita ibaratkan sebelumnya ini nih kosong. Kosong semua belum ada. Nah, untuk mengisi kosong-kekosongan ini, itu bagaimana sih, Kak? Yang pertama kita kerjakan itu yang ini dulu ya, yang baris si X2 ini dulu. Caranya itu masukkan dari angka-angka dari baris yang lama, ini 0, 1, 0, min 1, ini dari baris yang lama. Dari sini, lalu kita bagi dengan pivot number. Pivot number kita tadi kan 1. Nah, pivot number kita 1, jadi kita ketemulah untuk si baris X2 ini ada 0, ada 1, ada 0, ada min 1, ada 0, ada 1. Sama juga seperti ini, 150 dibagi 1, ini 150. Berarti kita sudah ketemu untuk yang X2. Lalu untuk cari yang A1 new dan S1 new itu gimana, Kak? Nah, ini caranya. Kita masukkan dulu si kolom-kolomnya ini ada X1, X2, S1, S2, A1, A2, dan quantity. Kita masukkan yang angka pertama ini merupakan angka yang ada di tabel sebelumnya. Ini S1 ya. Nih, ini S1 nih, angka-angka yang ada di tabel sebelumnya. Lalu, setelah itu, kita dalam kurung dikali dengan ini angka 0 ini merupakan pivot angka yang di bawah atau di atas dari pivot number. Nah, ini S1 kan. Ini S1. Nah, pivot number-nya tuh ini. Jadi, angkanya tuh ini yang di atas si pivot number. Ada 0. Jadi, kita masukin 0. Nah, kalau yang ini apa, Kak? Kalau yang itu merupakan angka yang ada dari pivot row baru yang ada dari si X2-nya ini nih, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Itu kita masukin ke sana nih. Terjadilah. Hasilnya adalah 1 untuk di X1, 0 untuk X2, dan seterusnya sampai quantity ada 300. Ini kita masukin ke barisnya S1 new. Sudah dapat ini. Terus untuk baris yang A1 new juga sama. Ini angka yang ada di tabel sebelumnya, di tabel simplex. Yang ini angka yang ada di atas atau di bawah pivot number. Karena yang 0 ini tadi sudah dipakai di S1, maka kita ambil yang 1 yang ada di atas si pivot number. Untuk ini juga angkanya sama, yaitu merupakan angka yang ada di baris si X2 yang tadi. Nah, didapatkan hasil seperti ini, kita masukkan ke tabel iterasi 1 yang di A1 new. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa, Kak? Langkah selanjutnya ya sama, kita harus menghitung ZJ-nya lagi. Tadi untuk menghitung ZJ-nya, teman-teman harus ingat, ini CJ dikali ini, ditambah ini, dikali ini, ditambah ini, dikali ini. Kita dapat ini kan, jadi M dikali 1 sama dengan M, ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0, ditambah 6 dikali 0 sama dengan 0. Sehingga M ditambah 0 ditambah 0 sama dengan M. Begitu juga seterusnya sampai A2, sampai akhirnya min M tambah 6, sampai juga si di 850M tambah 900. Setelah itu kita mencari CJ min ZJ-nya. CJ yang di atas ini ya teman-teman, jangan sampai CJ yang di sini. Jadi 5 dikurang sama M, jadi min M tambah 5. 6 dikurang 6 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang M min 6 sama dengan min M tambah 6. M dikurang M sama dengan 0. M dikurang min M tambah 6 sama dengan 2M min 6. Setelah itu,
kita mencari lagi si pivot column tadi. Pivot column tadi apa syaratnya? Yaitu angka positif yang paling besar. Angka positif yang paling besar di CJ min ZJ. Kita temukan ini, angka positif yang paling besar. Kan besaran ini daripada ini. Jangan sampai terbalik. Ini untuk PC. Lalu kita cari pivot row-nya. Pivot row-nya sama seperti tadi, kita bagi dengan PC-nya. Ini bagi 1, ini bagi 1, ini bagi 0. Sama dengan 850. Terus ini 300 bagi 1, 300. Yang ini tak terhingga. Nah, lalu yang pivot row ini merupakan angka positif yang terkecil. Angka positif yang terkecil itu si 300 ini. Ini merupakan PR atau pivot row. Lalu kita mencari pivot number, potongan dari PC dan PR. Kita bikin garis seperti ini supaya mempermudah untuk mendapatkan potongan di sini. Nah, setelah itu ditemukanlah pivot number-nya itu 1. Nah, seperti ini. Ini bisa jadi tabel iterasi ini sampai ke tabel iterasi 5, sampai pokoknya sampai optimum, sampai semua nilai-nilai di sini itu nggak ada yang negatif lagi, semuanya positif dan juga 0. 0 atau positif pokoknya. Itu baru optimisasi. Lalu kita lanjut ke tabel iterasi 2. Caranya pun sama, kita tetap mencari. Oh iya, sebelumnya ini kan di sini X1 nih. Berarti X1 yang bakal memindahkan si S1 new ini, dan A1 new ini akan menjadi A1 new atau A1 baru-baru. Yang ini X2-nya bakal jadi X2 new, dan CJ-nya ini akan berubah menjadi 5. Kita lihat di tabel sini. Nah, di sini, atau aku lambangkan juga dengan tanda kutip ya, berarti ini barunya 2 kali. Untuk X2-nya juga X2 new, sininya CJ-nya 6, 5, dan M. Untuk ini diubah menjadi X1. Yang pertama kita lakukan yaitu untuk mengisi, anggap ini sebelumnya kosong teman-teman. Di sini ini kosong, bagaimana cara ngisinya untuk X1? Yaitu dengan membagi angka yang ada di baris sebelumnya dengan angka pivot number, maka ditemukanlah untuk S1 itu 1, terus 0, 1, 0, 0, 0, dan 300. Nah, di sini kita akan mencari untuk si A1 new, dan juga X2 new. Bagaimana caranya? Sama seperti sebelumnya, yaitu di sini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan untuk si baris A1 new ini sama seperti sebelumnya. Ini merupakan angka yang ada di tabel sebelumnya. Angka yang ada di sini, 10011 min 1850. Kita masukin ke sini. Ini angka 1 itu merupakan angka yang ada di atas atau di bawah pivot number. Nah, pivot number-nya kan ini kan. Nah, yang ada di atasnya pivot number itu 1. Ya, berarti kita ngambil ini, 1. Kita masukin. Jadi 1. Untuk yang ini merupakan angka dari si ini, X1 yang baru. Kita masukin angka yang ada di baris X1. Lalu kita temukan hasil 0, 0, 1, min 1, 1, 1, min 1, 550. Ini kita masukin ke baris si A1 new. Sama juga halnya untuk si X2 new, kita temukan hasil 0, 1, 0, min 1, 1, 1, dan 150. Sudah kita masukkan ke sini, lalu kita lanjut mencari si optimisasi tadi. Lanjut kita mulai menghitung si ZJ-nya dulu. Hitung ZJ, nggak capek-capek aku bilang kalau cara ngitung ZJ itu dari CJ ini dikali ini, ditambah ini, dikali ini, ditambah ini, dikali ini. M dikali 0 hasilnya 0, 5 dikali 1 hasilnya 5, 6 dikali 0 hasilnya 0, sehingga 0 ditambah 5 ditambah 0 hasilnya 5. Ini sama sampai kuantiti, hasilnya begitu. Lanjut, setelah kita temukan ZJ, kita akan menghitung CJ min ZJ. Bagaimana cara menghitungnya?
Aku ngingetin lagi, pokoknya yang dihitung itu kalau yang ini CJ yang di atas ini ya, bukan yang di sini. Sehingga 5 dikurang 5 itu 0, 6 dikurang 6 itu 0, 0 dikurang min M tambah 5 itu hasilnya M min 5, seterusnya sampai sini. Oke, di sini ternyata masih ada yang belum optimisasi. Yang mana tuh? Pasti teman-teman udah kelihatan toh yang ini, min M tambah 6. Ini merupakan PC atau pivot column dari kita. Sehingga kita akan menambah ini menjadi tabel iterasi 3 ke selanjutnya. Tapi di sini aku cuma menjelaskan sampai tabel iterasi 2. Nanti teman-teman melanjutkan sendiri latihannya di rumah, karena ini keterbatasan waktu, jadi aku nggak bisa jelasin sampai optimisasi. Nah, setelah ini kita cari pivot row-nya lagi. Nah, bagaimana cara mencari pivot row-nya? Sama seperti sebelum-sebelumnya, si quantity ini dibagi sama pivot column. Jadi 550 dibagi 1, 300 dibagi 1, 150 dibagi 0. Nanti hasil angka positif yang terkecil itu yang bakal jadi pivot row. Ini 550, ini 300, ini tak terhingga. Sehingga ini sudah dapat sih yang mana angkanya. Oh, sorry, ini tuh minus 150 ternyata. Jadi di sini apa namanya? Aduh. Oh iya ini dibagi sama minus 1, bukan dibagi sama 0. Jadi kita dapat hasilnya tuh bukan tak terhingga tapi minus 150. Jadi hasilnya minus 150. Angka minus ini tidak bisa dijadikan pivot row karena angkanya tidak positif. Jadi angka yang diambil adalah si 550 ini. Oh sorry, yang ini juga dibagi 0, bukan dibagi 1. Ini dibagi 0, jadi hasilnya itu tak terhingga. Nah, sehingga kita bisa dapat yang mau dijadikan pivot row itu sih 550 ini, karena yang ini tak terhingga, yang ini minus, itu nggak bisa dijadikan pivot row. Ini pivot row, kita tarik buat lingkaran kayak gini, biar bisa motong untuk bikin pivot number. Dimana kita dapat pivot number-nya itu 1. Jadi teman-teman nanti gunakan pivot number ini untuk mengisi baris-baris kosong. Jadi nanti di tabel iterasi ketiga itu, jadi di sini ditaruh S2, ini S2, di sini 0. Dan ini tetap X1 new, di sini X2 petik ini boleh. Nanti kita isi yang di sini, berarti 0 dibagi sama pivot number-nya hasilnya berapa, 0 dibagi sama pivot number-nya hasilnya berapa, sampai ke sini. Terus untuk yang cari yang ini juga pakai cara yang ini. Oke, sekian untuk soal nomor 3 ini. Soal selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Terima kasih. Okay, the next question is, the British Navy wishes to assign 4 ships to patrol 4 of the North Sea. Ships are rated for their probable efficiency in each sector. The commander wants to determine patrol assignments producing the greatest overall efficiency. Nah, maksud soalnya ini adalah the British Navy itu ingin menugaskan 4 kapal untuk patroli ke 4 sektor, yaitu kapal 1, 2, 3, 4, dan sektor ABCD. Nah, sedangkan angka-angka ini merupakan efisiensinya. Jadi, misal kapal 1 berarti dia itu ketika ditugaskan ke sektor A,
memiliki tingkat efisiensi sebesar 20. Nah, jika kapal 1 ditugaskan ke sektor B, maka tingkat efisiensinya adalah 60. Nah, di sini kita ingin mengerjakan soal mengenai metode penugasan yang maksimisasi. Di sini ingin memaksimalkan efisiensi dari patroli kapal-kapal ke sektor-sektor yang telah ditentukan. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini itu tabel dari yang di soal tadi. Nah, langkah yang pertama itu apa? Langkah yang pertama kita harus memilih angka yang terbesar dulu di sini. Kita lihat angka yang terbesar adalah 100. Nah, lalu katanya kurangi angka di semua sel dengan angka yang terbesar. Kemudian hasilnya diabsolutkan. Nah, langsung saja kita pilih angka terbesar itu 100. Dari semua angka 100 yang paling besar. Berarti angka-angka di semua sel ini kita kurangkan 100. Namun hasilnya harus diabsolutkan. Maksudnya itu tidak ada yang hasilnya negatif. Nah, langsung saja 20 yang baris pertama 20 dikurang 100, 80, 60 dikurang 140, 50 dikurang 150, 55 dikurang 145, 60 dikurang 140, 30 dikurang 170, 80 dikurang 120, 75 dikurang 125. Di sini 20. Nah, 100 dikurang 100 0. Di sini 10, 20. 65 dikurang 135. Di sini 20, 25 dan 30. Pokoknya semua angka di sini dikurangi dengan 100 karena 100 merupakan angka yang terbesar. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya. Katanya pilih angka terkecil di tiap baris. Nah, dari setiap baris ini kita tentukan angka terkecilnya yang mana. Dari baris pertama kita lihat angka terkecilnya adalah 40 kan. Kemudian baris kedua 20, baris ketiga 0 dan baris keempat adalah 20. Di sini 30 ya. Nah, lalu katanya semua angka di baris dikurangi angka terkecil baris tersebut. Nah, maksudnya di baris pertama angka terkecilnya 40. Berarti semua angka yang ada di baris pertama dikurangi dengan 40. Gitu. Jadi 80 kurang 40, 40. 40 kurang 0, 0. 50 kurang 40, 10. Di sini 5. Aku langsung tulis aja ya, 20, 50, 0, 5. Di sini tulis semuanya tetap nggak berubah karena angka terkecilnya 0 ya, bukan 10. 10, 20. Di sini 15, 0, 5, 10. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah cari angka terkecil di kolom yang belum ada nilai nolnya. Nah, kita lihat dari setiap kolom. Ingat ya, kalau ke bawah itu kolom, ke bawah kolom, ke samping itu baris. Nah, kita lihat kolom yang belum ada angka nolnya. Berarti ada di kolom 1 dan 4. Ya kan, yang nggak ada nolnya, kolom 2 sama 3 udah ada nolnya. Nah, terus kalau udah kita identifikasi 1 dan 4 ini nggak ada nolnya. Nah, kita cari angka terkecil dari masing-masing kolom tersebut. Dari kolom pertama, angka terkecilnya adalah 15. Nah, berarti kurangi angka di kolom 1 ini dengan 15. Gitu. Langsung tulis aja. 40 dikurang 15 adalah 25. Terus 5 ini 0. Nah, kolom 2 dan 3 kan nggak berubah, jadi tulis ulang 0, 0. 10, 0, 10, 5. Nah, kolom 4 berarti dikurangi dengan angka 5, bukan ke angka 15 karena dia sesuai dengan kolomnya ya.
Di sini berarti 5 kurang 5, 0. 0, 20 kurang 5, 15. 10 kurang 5, 5. Oke, nah udah seperti ini, kita lanjut lagi. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, katanya tutuplah semua angka 0 dengan garis sesedikit mungkin. Nah, jadi kita lihat nih, kita bisa menutupi angka 0, minimal 2 angka 0 dengan garis. Jadi boleh ditutupi garis dengan syarat minimal 0-nya ada 2. Nah, di sini 0-nya ada 3 nih, kita langsung tutup aja. Terus ada lagi nggak 0-nya 3? Nggak ada. Nah, terus di sini kita lihat 0-nya ada 2, kita tutupi dengan garis. Kemudian di sini 0-nya juga 2, tutup. Terus ini yang belum, berarti ini juga ditutup pakai garis. Nah, terus kita sekarang udah bisa nih menentukan kapal mana ke sektor mana. Nah, caranya kita cari dulu yang di baris atau kolomnya itu dia cuma punya 0-nya 1 aja. Tuh, kita lihat di sini 0-nya 2, di sini 0-nya 2. Nah, di sini yang di K3 0-nya cuma 1. 0-nya cuma 1 kan? Nah, berarti K3 atau kapal 3 itu ditugaskan ke sektor 2. Nih, centang. Lalu, ini udah nggak bisa. Udah diambil. Berarti, yang semua di sektor 3, di sektor 2, maaf, itu tidak bisa diambil lagi sama kapal manapun. Ini dicoret. Gitu. Nah, terus kita lihat lagi, siapa lagi nih yang sisa satu pilihan. Berarti ada si kapal 1 dan kapal 4 kan. Nah, kapal 1 dia ditugaskan ke sini, ke sektor 4. Berarti di sini dicentang. Nah, terus udah gak bisa nih, sektor 4. Nah, yang belum dapat itu kapal 2 dan kapal 4. Kapal 4 itu ke sektor 1, karena di sini dia cuma tinggal 1 ya, yang 0. Terus di sini lagi nih, di kapal 2 berarti dia dapat ditugaskan ke sektor 3. Nah, seperti itu. Kalau kurang tebal, aku ganti warnanya. Nih. Berarti maksudnya kapal 1 ditugaskan ke sektor 4, kapal 2 ke sektor 3, kapal 3 ke sektor 2, kapal 4 ke sektor 1. Seperti itu. Nah, untuk menghitung efisiensinya, kita lihat lagi tabel yang pertama kali yang ada di soal tadi. Ini tabelnya di sebelah kanan. Di sebelah kiri ini tadi hasil dari penentuan penugasan kapal-kapal ke sektor-sektornya. Nah, untuk menghitung efisiensinya, kita jumlahkan aja. Nah, kita lihat K1 itu ditempatkan di sektor 4. Di tabel 2 dia nilainya sebesar 55. Berarti ini 55 ditambah kapal 2 ditugaskan ke sektor 3. Kita lihat di sektor 3 dia nilainya 80. Kemudian kapal 3 di sektor 2. Kapal 3 di sektor 2 berarti tambah 100. Lalu yang terakhir kapal 4 ke sektor 1. Tuh nilainya adalah 65. Nah, jadi dijumlahkan nanti dapat hasilnya itu adalah 300. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, kapal 1 ditugaskan ke sektor 4, kapal 2 ditugaskan ke sektor 3, kapal 3 ditugaskan ke sektor 2, dan kapal 4 ditugaskan ke sektor 1. Nah, nilai efisiensinya adalah sebesar 300. Oke, sekian dari tutorial metode kuantitatif ICT kali ini. Aku ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.